Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pendaftaran sidang dan pelaksanaan sidang untuk mahasiswa. Ya. Untuk melakukan pendaftaran, silahkan masuk ke alamat sidang.imandiri.id. Ya, masukkan username dan password. Setelah masuk, Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, untuk melakukan pendaftaran, silakan pilih sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing. Misalkan untuk STI STNM, tinggal klik daftar sidang di sini. Untuk yang STIMIK, tinggal klik di sini. Nah, perhatikan ini batas pendaftarannya. Di sini pendaftaran dimulai dari tanggal 15 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 29 bulan 5 2020. Ini 29 ini bukan tanggal 29.00 gitu ya, tapi sampai tanggal 28.00 masuk ke 29 gitu ya. Jadi jangan salah persepsi. Kalau di sini tertulis 29 bulan 5 2020, pada sebenarnya ini terakhir penutupan adalah pada tanggal 28 jam 00 gitu. Untuk melakukan pendaftaran silahkan klik daftar sidang saja. Daftar sidang, nanti ikuti petunjuk di sini ya, ikuti petunjuk di sini. Silahkan ikuti sampai selesai. Nah, itu proses pendaftaran. Nah, berikutnya pelaksanaan sidang. Untuk pelaksanaan sidang, kapan nih jadwal saya keluar sidangnya, pelaksanaannya kapan? Nah, tinggal dilihat di jadwal sidang ya, jadwal sidang. Nah, ini seperti ini. Nama mahasiswa Asto Purwanto. Judul ini, pelaksanaannya ini perlu diperhatikan. Nah, berarti kita sidangnya secara online ya, menggunakan Pikon Zoom, dan ini linknya. Untuk lihat lebih detail sebenarnya kita tinggal klik ini aja, yuk. Nah, ini tata caranya, tolong diperhatikan, dibaca dengan seksama. Nah, untuk memulai sidang secara online atau Pikon dengan menggunakan Zoom, pastikan aplikasi Zoom sudah terinstall di PC Anda gitu ya. Di-download dulu Zoom-nya, terus diinstal. Anda masuk dengan menggunakan email masing-masing supaya gampang. Sudah masuk, nah kita tinggal Zoom-nya sudah terinstall, Anda sudah mempunyai akun Zoom. Selanjutnya Anda tinggal mengikuti langkah ini. Nah, kita lihat di sini pada link info. Link info ini ada informasi untuk masuk ke meetingnya, ke Zoom-nya atau Pikon Zoom-nya gitu ya. Caranya adalah tinggal kopikan saja ini. Nah, di sini kopikan, terus paste di URL. Nah, ikuti petunjuk saja. Nah, ini kan. Nah, tinggal open Zoom launcher-nya. Akan masuk ke Zoom launcher-nya ya, sign in to join. Nah, tinggal diikuti aja seterusnya seperti apa ya, seperti apa. Kalau ditanyakan user atau ID, tinggal masukkan ini, atau kalau ditanyakan password, tinggal masukkan ini. Nah, seperti itu. Ini kalau login dengan menggunakan URL ini. Tapi untuk masuk ke login sebenarnya tidak ke Zoom tidak mesti copy paste ini sebenarnya. Anda tinggal buka aplikasi Zoom-nya, tinggal nanti ada join, tinggal masukkan ID-nya ini, password-nya ini, sama saja. Apapun yang dipilih hasilnya akan sama ya. Dan pastikan sebelum Anda sidang, presentasi sidang, Anda sudah paham dengan aplikasi Zoom ini. Jadi lakukan latihan ya, latihan dan simulasi, boleh dengan teman Anda, boleh dengan tetangga Anda, pacar Anda, mungkin dengan orang tua Anda, silakan saja. Yang penting dilatih supaya Anda bisa menggunakan Zoom ini dengan baik. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah selalu aktifkan mikrofon dan video supaya penguji bisa melihat dan mendengar Anda. Dan
harus dipastikan Anda bisa melakukan screen share untuk menampilkan PowerPoint gitu ya, untuk menampilkan PowerPoint dan demo program ke penguji ya. Dipastikan harus bisa nih, pastikan harus bisa. Setelah itu jika ada kendala atau masalah, Anda bisa menghubungi Kapuskom ya, Pak Yudi dengan nomor telepon ini, atau Pak Asto dengan nomor telepon ini. Jadi triknya adalah, atau tipnya, lakukan latihan secara terus-menerus sehingga pada pelaksanaan sidang lancar, dan pastikan pulsa Anda mencukupi untuk melakukan Pikon ini. Biasanya untuk 1 jam itu tergantung resolusi bisa sampai 600 mega sampai 1 giga lah ya. 1 giga akan menghabiskan kuota seperti itu. Jadi Anda harus punya spare misalkan ya sampai 3 giga ya, 3 giga. Oke, itu pelaksanaan sidang. Selanjutnya untuk nilai. Nah, nilai sidang Anda bisa lihat di sini. Nilai sidang ya, nilai sidang. Nanti nilai sidang kalau nilainya sudah dipublish oleh bagian akademik akan muncul ini di sini semuanya. Dan untuk melihat revisi, kita tinggal klik revisi saja di sini. Nah, nanti karena ini baru ada 1, biasanya ada 3 nanti pembimbing, penguji 1, penguji 2 ya, tinggal dilihat saja revisinya apa. Kalau ada revisi nanti di sini ada bab 1 harus apa, bab 2 harus apa, dan seterusnya gitu ya. Nilai sidang dan revisi. Berikutnya kalau sudah selesai, jangan lupa baca ini. Nah, gitu ya, baca ini. Jadi kalau revisi itu dilakukan paling lambat 1 minggu harus sudah selesai, 1 minggu setelah proses pelaksanaan sidang. Revisi dilakukan dengan berkoordinasi dengan dosen penguji atau langsung ke dosen pembimbingnya, tidak ada masalah. Dan setelah selesai, berkas tugas akhir atau berkas skripsi itu dibuat dalam 1 bundle ya, file PDF ya. Nanti dikoordinasikan ke Kaprodi, ke pembimbing, apakah sudah menyetujui atau tidak. Dan ada 1 yang harus dikumpulkan, yaitu dalam bentuk jurnal ya, jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu adalah intisari dari skripsi yang Anda buat. Ini harus dikoordinasikan juga dengan dosen pembimbing, bagaimana teknis pelaksanaannya silahkan. Begitu dikumpulkan, nah dikumpulkannya tidak usah dikumpulkan ke Kaprodi. Apabila 2 berkas tadi, yaitu 1 bundle file skripsi dalam bentuk PDF dan 1 jurnal dalam bentuk PDF, dikumpulkannya adalah Anda tinggal masuk ke portal EPUB Imandiri ID saja ya. Tinggal klik linknya, nanti akan masuk ke ini. Ini Anda tinggal login saja. Login, masukkan username dan password, serta masukkan informasi mengenai tugas akhir nanti gitu ya. Tugas akhir nanti, dan disubmit ke sana. Nah, kenapa harus disubmit ke sini? Nanti ini adalah sebagai syarat untuk proses pencetakan ijazah. Apabila Anda belum submit ke sini, maka otomatis pencetakan ijazah tersebut akan dilewati ya, akan dilewati. Nah, 1 hal lagi yang perlu Anda perhatikan yaitu mengenai data diri Anda. Ada di menu data diri ini. Ada di menu data diri. Nah, ini ya. Kita tinggal edit saja. Edit. Nah, diedit di sini. Jangan lupa masukkan nama dengan benar sesuai dengan ijazah SD, SMP, SMA, terus tempat tanggal lahir. Dan jadi masalah biasanya tanggal lahir ini harus benar gitu ya. Harus benar, alamat dimasukkan dengan benar, dan seterusnya. Yang penting adalah nomor telepon ini nih. Nomor telepon ini akan digunakan untuk menghubungi Anda untuk pelaksanaan sidang skripsi nanti. Jadi ini harus bisa dihubungi ya. Kalau ini sudah tidak bisa dihubungi, berarti sidang Anda akan terlewatkan, dan mungkin sidangnya akan masuk ke periode berikutnya saja. Alamat email tolong dilengkapi dengan benar ya, dengan benar. Nah, satu hal yang penting lagi adalah mengenai informasi pekerjaan. Bagi yang sudah bekerja, nah silakan masukkan informasi nama perusahaannya, bekerja sejak
tanggal kapan, alamat perusahaan, total perusahaan, posisi atau jabatan di misalkan departemen atau bagian, misalkan bekerja di STMIKIM. Nah, ini untuk Pak Asto ya, contoh saja ini. Pak Asto alamat perusahaan misalkan Jalan Jakarta nomor 79 Bandung, atau perusahaan 022 7272 672, posisi jabatan misalkan staf administrasi bagian misalkan program studi. Nah, misalkan seperti ini. Kalau sudah tinggal di save saja. Nah, itu informasi yang perlu Anda perhatikan dalam mengikuti sidang tugas akhir ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.